Sungguh-sungguh kami mau mengajar buat mulai tadi pagi istri saya pagi dan siang. Bicara soal bagaimana sikap hati kita ketika kita mengalami sebuah pergumulan. Persoalan hidup itu tidak bisa ditahan ya. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Tiap orang punya masalah, pendeta pun juga punya masalah. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi persoalan itu menjadi kunci keberhasilan supaya kita tidak pergi dari Tuhan. Supaya kita tidak menolak cara Tuhan mendidik kita. Makanya saya bilang, sering sekali bilang, untuk menolong kita bagi Tuhan itu gampang banget. Seperti orang membalikkan tangan mudah. Tapi Tuhan itu lebih tertarik ketika hidup kita mengalami perubahan. Karakter Kristus itu nyata buat hidup Anda dan saya. Untuk itulah maka kadang-kala Tuhan itu perlu waktu. Ya, mengizinkan namanya proses terjadi buat hidup Anda dan saya. Supaya bukan hanya Anda ditolong Tuhan, tapi Anda mengalami kemenangan juga di dalam karakter Anda. Supaya Kristus itu nyata, katakan amin. Nah untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Mazmur 77 ayat 2. Ya judul khotbah saya siang ini adalah Dia Tuhan atas kesesakanku. Ya, Dia Tuhan atas kesesakanku. Setiap kita tadi saya bilang namanya mengalami kesesakan itu hampir semua, bukan hampir, semua pasti mengalaminya, pernah mengalaminya. Karena itu bagaimana sikap kita? Ya, buka di Mazmur 77 ayat yang kedua. Oke, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Pada hari kesusahanku. Ya sama-sama agak keras sedikit ya. 2, 3. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan apa? Dihiburkan. Saudara ini adalah satu penulisan yang ditulis oleh seorang pemazmur namanya Asaf. Asaf lagi mengalami sebuah kesesakan. Yang tadi saya bilang tiap-tiap orang pasti mengalaminya. Mungkin Anda hari ini pun sedang mengalaminya. Tapi coba kita lihat, kita belajar apa keputusan Asaf ketika dia mengalami kesesakan atau kesusahan di dalam hidupnya. Yuk kita baca ulang ya. Dikatakan ini, pada hari kesusahanku aku apa? Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Saudara rupanya begini, mencari Tuhan itu adalah keputusan. Katakan keputusan. Mencari Tuhan itu adalah keputusan. Ada orang-orang yang di dalam kesesakannya tidak lagi mencari Tuhan bahkan mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ada orang-orang yang di dalam kesesakannya lebih cepat mencari pertolongan instan dari dunia ini atau dari orang lain. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Keputusannya justru di dalam kesesakannya, di dalam kesusahannya. Orang ini mencari pertolongan bukan dari Tuhan. Tapi Asaf hari ini berkata bahwa di dalam kesusahanku aku mencari Tuhan. Sebuah keputusan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, aku tetap mencari Tuhan. Karena itu kita akan belajar di sini. Kualitas mencari Tuhan itu apa? Yang pertama adalah mencari Tuhan itu harus gini. Mencari Tuhan itu tidak bergantung kepada persoalan. Tetapi mencari Tuhan itu bergantung selalu kepada sebuah kerinduan. Katakan kerinduan. Halo kerinduan. Mencari Tuhan itu bergantung kepada kerinduan. Bukan kepada persoalan. Kalau kita ini mencari Tuhan karena persoalan. Nanti kita ya terjebak. Kita ini hanya menjadi orang yang memanfaatkan Tuhan. Kita itu terjebak pada situasi itu. Sebab apa? Kalau punya persoalan saja kita mencari Tuhan. Tapi mencari Tuhan kualitasnya itu selalu dimulai dari kerinduan. Ada persoalan, tidak ada persoalan, Anda harus tetap mencari Tuhan. Katakan amin. Ada persoalan atau tidak ada persoalan, Anda harus menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Nah disitulah hidup kita ini dipersiapkan. Karena apa? Dekat dengan Tuhan itu mengubah pola pikir.
Ya mendekat kepada Tuhan, yang diubah itu pola pikir kita. Waktu Anda mendekat dengan Tuhan, ya yang diubah itu kesungguhan hatimu dengan Tuhan. Sehingga waktu persoalan datang, kesungguhan hati ini melekat. Dan itu yang membawa Anda kepada Tuhan. Masih ingat gak waktu Israel mau pergi memasuki Yeriko, diutuslah 12 pengintai. Ya, 12 pengintai berlihat Yeriko. Lalu 12 pengintai itu pulang kepada siapa itu? Yosua. Ya, kepada Yosua. Mereka itu ternyata bawa 2 berita. Beritanya pertama gini, dari 10 orang beritanya begini. Wih, orang enak itu gede-gede. Besar-besar seperti raksasa. Kita ini seperti belalang. Oh, kita ini pasti mati. Kita ini mati, pasti kalah kita ini, pasti dikalahkan. Pasti sungguh-sungguh kita ini kalah. Dimakan sama mereka. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, bukan Yosua tadi, siapa sih? Musa ya. Diutus Musa kan, Yosua dan Kaleb itu yang mengintai, termasuk 2 orang itu berkata begini, oh enggak. Kita tahu bahwa mereka memang orang-orang raksasa, tapi kita ini disertai Tuhan. Oh, kita akan kalahkan mereka. Kita akan kalahkan mereka. Kok bisa 2 beritanya padahal orangnya 12 sama, lihat hal yang sama, tapi 2 berita yang disampaikan berbeda. Satu, matilah kita. Persoalannya apa, orang-orang ini enak, orang-orang raksasa ini pasti kita bunuh. Tapi 2 orang berkata, enggak, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan mengalahkan mereka. Nah saudara, dan ditulis di situ ya, mereka itu membawa berita yang sejujur-jujurnya. Menurut saudara yang jujur siapa? Menurut saudara yang jujur siapa? Grup A yang jujur siapa? Oh, perutnya lapar semua ini. Menurut saudara yang jujur siapa? Oke, gak tahu ya. Oke, Anda ngerti pertanyaan saya? Oke, di sini. Menurut saudara yang jujur siapa? Pak Julmi jangan jawab. Yang jujur siapa? Dua-duanya, betul. Ya udah betul, ya kan? Yang jujur itu dua-duanya. Karena memang kenyataan itu. Memang kenyataannya orang-orang enak besar-besar seperti raksasa. Tapi yang kedua, Yosua dan Kaleb bilang gini, enggak, Tuhan menyertai kita, itu betul juga. Jadi di sini sama-sama jujurnya, sama-sama kenyataannya. Tapi kenapa pandangan yang berbeda? Alkitab berkata, Kaleb adalah seorang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda baca di Alkitab, Kaleb itu adalah seorang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu bicara soal Kaleb telah membangun hubungannya dengan Tuhan. Ternyata doa karena kerinduan itu akan membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan itu yang mengubah pola pikir kita. Dua-duanya jujur, sama-sama betul memang. Tapi cara pandangnya yang berbeda. Kalau 10 orang itu cara pandangnya melihat dari persoalan, oh kita kalah ini, pasti mati kita, habislah kita, persoalan jauh lebih gede kita. Itu 10 orang. Tapi 2 orang melihat cara pandangnya dari sudut Tuhan. Enggak, aku pasti menang. Aku pasti bisa mengalahkan. Dan itu jujur. Berarti kesungguhan hati kita, hubunganmu dengan Tuhan itu akan mengubah pola pikir kita. Katakan amin. Halo amin. Pola pikir Anda akan diubahkan. Makanya tadi saya bilang, waktu Anda mencari Tuhan, itu kerinduan kita bukan karena persoalannya, bukan. Tapi karena kita membangun hubungan kita dengan Tuhan itu karena kerinduan kita dengan Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan itu yang membuat pola pikir kita ini berubah. Pujian dan penyembahan itu sebuah hal yang berbeda sebenarnya. Pujian dan penyembahan itu berbeda. Pujian itu lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Mana Pak? Ya, ku bersyukur Bapa, ini pujian. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini memuji Tuhan. Apalagi ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum. Ini pujian akan Tuhan. Memuji Tuhan, bersyukur untuk apapun yang Tuhan lakukan. Tapi level menyembah itu agak berbeda. Menyembah itu berkata begini, sekalipun ladangku tidak berbuah,
Sekalipun pohon anggur tidak sampai, tidak melahirkan buah atau tidak menghasilkan buah. Sekalipun pekerjaanku hari ini macet. Sekalipun hari ini aku kurang beruntung karena mungkin ada persoalan terjadi. Mungkin hari ini papaku lagi sakit nih. Tapi aku tetap berkata Tuhan itu baik. Itu penyembahan. Katakan amin. Menyembah itu sekalipun kita lagi mengalami persoalan berat. Sekalipun hidup kita mengalami kesusahan. Sekalipun aku mengalami kesesakan. Tapi aku tahu bahwa Tuhan itu baik. Saudara, persoalan kita itu tidak bisa pernah mengubah karakter Tuhan. Kita punya persoalan atau enggak punya persoalan. Tuhan itu tetap baik. Halo, amin. Nah, ini bisa, pola pikir seperti ini bisa ada dalam hidup kita. Karena apa? Anda membangun hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka pola pikir kita ini seperti pola pikir dunia. Curiga dengan Tuhan, saya punya persoalan karena Tuhan tidak sayang sama saya. Oh, saya doa tidak dijawab karena Tuhan tidak mengasihi saya. Pola pikir kita begitu. Terlalu mudah orang itu curiga dengan Tuhan. Karena apa? Orang ini tidak pernah membangun pengenalan akan Tuhan. Saya lihat seseorang ya. Seseorang itu orang banyak gitu. Nilai satu orang ini. Orangnya cuek. Orangnya diem. Gak banyak senyum. Karena orang lain mungkin gak kenal. Tapi ketika saya ngobrol dengan dia, seorang dalam pelayanan bersama. Orang ini ternyata helpful ya. Suka menolong ya. Kalau saya perlu apa dia bawain. Orang lain lihat ini orang ini kaku nih. Tapi ketika saya mengenal dia, ternyata enggak begitu. Karena apa saya menilai berbeda dengan orang lain? Karena saya kenal dia. Betul enggak? Halo, betul enggak? Kalau Anda enggak kenal Tuhan, Anda berkata Tuhan itu jahat. Kalau Anda enggak mengenal Tuhan, Tuhan itu suka meninggalkan saya. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan, maka Anda berkata bahwa Tuhan itu tidak menolong saya. Karena Anda tidak kenal Tuhan. Tapi ketika Anda kenal Tuhan, di dalam persoalan hidupmu apapun kau tahu, Tuhan itu enggak akan pernah begini. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saya. Karena Anda mengenal Tuhan, maka Anda tahu bahwa rancangan apapun yang kau hadapi, Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Halo, amin. Anda ngerti? Yang ngerti, oh gitu. Nah, ngerti, amin, haleluya. Jadi ini kerinduan kita, kualitas daripada mencari Tuhan itu bergantung kepada kerinduan. Lalu yang kedua apa? Mencari Tuhan itu adalah keputusan. Katakan keputusan. Mencari Tuhan itu adalah keputusan. Itu juga berangkat dari kesungguhan hati Anda. Kalau Anda nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, begitu mengalami persoalan, Anda akan menjadi orang yang mudah meninggalkan Tuhan. Tetapi mencari Tuhan itu butuh keputusan. Masih ingat ya? Ya, di tengah persoalan ya, keputusan di tengah persoalannya pasti ingat cerita ini. Coba 2 Samuel, perhatikan 2 Tawari kok 2 Samuel. 2 Tawari pasal 20. Coba lihat. 2 Tawari pasal 20. Ayat yang ke-14 mulai. Ya, 2 Tawari pasal 20 ayat 14. Yuk, saya sudah ketemu katakan amin. Oh, enggak ada ketemu ya. 2 Tawari pasal 20 ayat 14. Oh, kita baca ayat 1 dulu deh. Ayat 2 deh, ayat 2 ya. Yuk kita baca dulu 2 Tawari pasal 20 ayat 2. 2, 3. Satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi apa? Yosafat menjadi takut. Sampai di sini dulu. Perhatikan ya, Yosafat itu menjadi takut. Karena apa? Dia diancam 3 suku besar. Orang Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. 3 suku besar ini mau berikhtiar, mau menghancurkan Yehuda Yerusalem. Yang waktu itu rajanya adalah Yosafat. Wih, diancam nih. Ya nanti ya sebentar lagi ya kita habiskan orang Israel. Saudara, waktu didengar berita itu, Alkitab berkata Yosafat ini takut. Siapa yang gak pernah takut? Angkat tangannya biar saya foto sebentar. Semua pernah takut, betul gak saudara? Semua pernah takut, saya pernah takut juga.
Takut itu sebenarnya normal, tapi takutmu itu tidak boleh melampaui kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Takut deh, ngalami takut nih, waduh. Ya, Yosafat takut, coba lihat setelah takut itu apa? Ya, ayat 3 ya, Yosafat menjadi apa? Takut, lalu apa saudara? Ayo baca sama-sama, 2, 3. Lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Yosafat takut itu normal. Semua orang mengalami takut. Tapi setelah itu keputusannya bukan lari. Keputusannya bukan mencari pertolongan ke tempat lain. Keputusannya bukan lagi percaya kepada berhala-berhala. Enggak. Tapi keputusannya adalah mencari Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kesusahanku aku mencari Tuhan. Ya, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Mereka dalam kondisi ancaman mau dibunuh seperti itu. Yosafat mengambil keputusan untuk aku mau mencari Tuhan. Sungguh-sungguh aku mau mencari Tuhan. Dan dia memberitahu kepada seluruh bangsanya Yehuda, Yerusalem. Untuk apa? Berpuasa. Ayo kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah saudara, ini akibatnya. Kalau Anda mencari Tuhan, akibat yang ditimbulkan di dalam kesusahanmu, Anda mencari Tuhan, maka ini yang ditimbulkan. Apa? Yang pertama yang ditimbulkan oleh ketika Anda mencari Tuhan adalah mendapat suara Tuhan. Percayalah firman Allah itu masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Katakan amin. Logos tulisan biasa ini waktu kita baca tiba-tiba menjadi satu rema yang membangkitkan iman kita. Waktu Anda mencari Tuhan, Tuhan itu berbicara kepada kita. Kalau Anda nggak cari Tuhan, Anda nggak memberikan kesempatan Tuhan berbicara kepada Anda. Tapi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan itu berbicara. Makanya di ayat yang ke-14, yuk kita baca 14. Ayat 14, dikatakan lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi apa? Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Di tengah-tengah mereka berpuasa mencari Tuhan dalam perasaan takut, Tuhan ini mau dibunuh loh. Sebenarnya mungkin Yosafat nggak takut mati, nggak takut. Tapi proses kematian itu yang ditakuti. Betul nggak saudara? Ya? Saya juga nggak takut mati. Saya nggak takut mati. Tapi proses kematian yang saya takuti. Ya sudah arti ya sudah. Semakin loh. Maksudnya apa pendeta ini? Udah sampai mana tadi? Ya, di tengah-tengah mereka itu berpuasa cari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu berbicara. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada Anda. Dia memberikan kekuatan. Makanya waktu itu seorang nabi daripada Tuhan dikuasai oleh roh Tuhan. Lalu berbicara, camkanlah hai seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem. Gak usah kamu berperang. Biar Tuhan yang ganti perperanganmu. Wow. Saudara, firman Allah tadi saya bilang seperti yang ini logos biasa. Itu bisa menjadi yang namanya rema. Imanmu bangkit karena mendengar firman Kristus. Katakan amin. Di tengah Anda mencari Tuhan, Anda akan ketemu dengan firman Tuhan. Dan itu yang membangkitkan iman Anda. Kalau kita nggak cari Tuhan, kita cari yang lainnya. Ya udah, kita nggak akan pernah ketemu dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita mencari Tuhan, satu ini. Kita akan mendapatkan firman Allah. Dan firman Allah itu yang membangkitkan iman kita. Firman Allah itu yang mendorong imanmu untuk bangkit. Di tengah-tengah persoalan bingung mesti gimana. Tiba-tiba Anda mulai baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Itu Alkitab itu biasa Anda baca. Bahkan mungkin Anda hafal. Tapi hari itu spesial. Ketika Anda baca, firman itu bangkit dan menjadikan imanmu bangkit. Amin. Aku tidak pernah kekurangan sebab Tuhanku memelihara hidupku. Dia gembalaku yang baik. Aku tidak akan. Tiba-tiba iman Anda bangkit. Itu namanya Anda ketemu dengan firman Tuhan. Mencari Tuhan yang pertama Anda akan ketemu dengan firman Tuhan. Firman Allah itu yang membangkitkan iman kita. Terus lalu apa yang kedua? Yang kedua ini.
Ya, ayat 18 dan 19 coba. Ayat 18 dan 19. Lalu, ayat 18 ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Dan dengan suara yang sangat apa? Nyaring. Wih, di tengah-tengah ketakutan mereka. Anda bisa bayangkan ya, di tengah-tengah ketakutan mereka mungkin nangis. Aku ini mau dibunuh loh oleh 3 suku besar. Kalau perang dengan kasat mata pasti kalah lah. Kita ini kalah jumlah. Mereka ketakutan. Tapi tiba-tiba ketika Yehezkiel bin Benanya, bin Matanya tadi dihinggapi oleh Tuhan. Lalu berkata begini, enggak usah kamu berperang. Biar Tuhan yang gantikan kamu berperang. Tiba-tiba orang Israel itu bangkit. Dan mereka mulai menyanyikan nyanyian pujian. Saudara, orang ketakutan itu susah nyanyinya. Betul gak? Halo? Kalau orang ada susah. Anda gak mikir nyanyi, mikir persoalanku ya gimana. Tapi tiba-tiba orang Israel itu nyanyi. Wah, nyanyi. Nyanyi apa tadi? Nyanyi apa tadi? Ayo, nyanyi apa tadi? Ayo. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Itu orang susah sedih gak bisa nyanyi itu. Tapi tiba-tiba mereka nyanyi, ku menang. Itu kan. Mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh. Artinya itu tanda iman mereka bangkit. Mereka belum terima jawaban, tapi iman mereka bangkit. Mereka belum melihat pertolongan Tuhan, tapi iman mereka bangkit. Katakan amin. Mereka tahu bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Itu yang mengusir ketakutan mereka. Mereka nyanyi bersorak-sorai. Lalu yang ketiga apa? Ya, yang kedua iman mereka bangkit. Pertama mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua iman mereka bangkit. Lalu yang ketiga apa? Ayat 20 dan 21. Lihat ya, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul apa? Kalah. Yang ketiga, waktu Anda mencari Tuhan, pertama tadi apa? Yang pertama apa? Mendengar suara Tuhan. Lalu yang kedua apa? Bangkitlah imanmu. Yang ketiga, Tuhan memberikan hikmat. Katakan hikmat. Hikmat itu apa? Untuk Anda keluar dari persoalanmu. Percayalah tidak ada persoalan yang tidak punya jalan keluar di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Anda menemukan jalan keluar. Halo, amin. Di dalam Tuhan Anda menemukan mujizat. Nah, kadang kalau namanya hikmat Tuhan itu kadang-kadang sesuatu yang namanya hikmat ya. Hikmat itu artinya sesuatu yang tidak dipikirkan oleh manusia. Hikmat itu sesuatu jalan keluar dari Tuhan yang kadang manusia gak mikir. Walah ternyata gini tok, nah, kan gitu kan. Ternyata cuman gini, ternyata gitu. Itu hikmat. Nah, hikmat Tuhan kali itu agak aneh. Orang-orang kepada Yosafat, begitu mereka perang, pagi-paginya Yosafat berunding. Lalu biasanya kalau perang itu ya, perang yang dipilih itu kan panglima perang, prajurit, betul gak? Betul gak? Yang perang ini enggak, para penyanyi saudara. Anda ngerti gak? Ini perang loh, bukan konser dangdut loh. Perang ini, mereka itu berunding, Yosafat berunding. Ayo kamu, mak-mak gitu. Ya kamu maju. Ngapa? Nyanyi aja. Nyuruh nyanyi saudara. Mereka pikir ini kita perang atau kita konser rock ya. Perang loh ini, biasanya kan Anda bisa bayangin ya. Misalnya, misal ini misal ini. Amerika perang sama Indonesia misalnya. Amerika itu dikeluarkan apa itu? Rainbow. Ini coret sana, coret sini. Badannya gede-gede, tato di mana-mana. No time for love. Tatonya itu. I love mama gitu kan. Tatonya gitu. No woman no cry. Ada.
Ya pokoknya tatonya gitu kan. Wah mereka perang. Wah gitu siap-siap mau perang. Indonesia itu disiapkan trio kwek-kwek. Trio libel. GMS Live. Sana itu udah mau perang. Wah perang. Wah gitu. Kita cuman gini. Cuap-cuap. Babab gitu kan. Ini kan gak masuk akal betul gak? Loh tapi ini terjadi loh. Mereka itu berunding, harusnya kan dipilih itu adalah prajurit perang, betul nggak? Tapi mereka itu memilih para penyanyi. Nyanyi di hadapan Tuhan. Wah mungkin musuhnya bingung kok emak-emak ya. Kok ibadah senior kita ya. Di depan umur 50 ke atas semua ya. Sementara dia mau perang, wow perang. Kita cuma nyanyi, apa tuh? Nyanyi apa itu? Mana itu? Ayat 22 ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dibuatlah. Oh sorry belum. Ini ayat 21 ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan apa? Menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wih itu mereka yang musuhnya mau perang nih, wah perang nih. Orang Bani Amon, orang Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir mau hendak menyerang, mau membunuh orang Yerusalem dan apa itu Yehuda. Wih mak-mak itu gini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Brok. Ini enggak diciptakan oleh saya sendiri nih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Brok. Musuhnya bingung. Ini mau perang apa mau konser ini? Kok musuhnya nyanyi? Dan apa yang terjadi? Yang keempat baru mujizat terjadi. Hikmat itu menghasilkan mujizat. Mujizatnya apa? Ayat 22. Coba perhatikan. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, apa itu? Dibuat, yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka apa? Terpukul kalah. Wih, tiba-tiba musuhnya terpukul kalah. Oleh mendengar nyanyiannya terpukul kalahnya caranya bagaimana? Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Tiba-tiba orang Bani Amon dan Moab lihat orang-orang pegunungan Seir. Menjengkelkan ya orang pegunungan Seir itu. Padahal pertama mereka mau melawan orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Tapi tiba-tiba waktu mereka nyanyi, mata mereka tiba-tiba tertuju kepada orang pegunungan Seir. Mencekno ini ya. Jengkelin ya orang-orang pegunungan Seir ini. Tiba-tiba orang Bani Amon dan Moab itu nyerang orang pegunungan Seir. Coba perhatikan. Lalu ayat 23 ya. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera, lihat ya. Sudah orang pegunungan Seir sudah dikalahkan nih. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir. Mereka apa? Saling apa? Jadi mereka kan mau melawan orang-orang Yehuda dan Yerusalem tuh. Tapi sana kan nyanyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tiba-tiba mereka melihat orang pegunungan Seir. Wih menjengkelkan ya orang pegunungan Seir. Itu loh satu itu loh. Ketawa-ketawa dari tadi menghina kita itu rasanya. Kenapa dia ketawa? Gak ada maksudnya itu. Kita bunuh aja. Wah orang pegunungan orang-orang Bani Amon dan Moab menyerang orang pegunungan Seir. Wah orang pegunungan Seir tiba-tiba mati semua. Kalah banyak. Begitu orang pegunungan Seir mati semua. Tiba-tiba orang Bani Amon dan Moab saling melihat. Apa kamu? Langsung mereka saling bunuh sendiri. Dan Alkitab bilang semua mati tanpa Israel harus berperang. Tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan orang yang mencari Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Allah besar. Sehingga coba perhatikan ya. Ya. Mereka saling bunuh-membunuh. Nah 24 ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun. Mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua, dikatakan semua telah menjadi apa?
bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang apa? Terluput. Lalu Yosafat dan orang-orang yang turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Orang-orang Israel sampai di tempat lihat, orang-orang pegunungan Seir, orang-orang Moab dan Bani Amon mati semua. Mereka saling membunuh. Mereka melihat, akhirnya tugas mereka cuma menjarah. Karena ini sistem perang ya, siapa yang menang menjarah yang kalah. Akhirnya mereka menjarah. Menjarah panci, ada wajan, dandang yang bagus-bagus begitu. Ya, kuda, mobil, ya, rumah, gitu. Dijarah semua. Kita bilang 3 hari, men. Menjarah barang itu perlu 3 hari, saking banyaknya. Saya percaya berkat Tuhan disediakan bagi orang yang mencari Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu. Karena itu di dalam kesesakanku, aku mau mencari Tuhan. Kualitas mencari Tuhan tadi yang pertama, bukan karena persoalan, tapi karena Anda merindukan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, di dalam kesesakanku, aku mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Disitulah tempat di mana Allah berbicara kepada kita. Yang kedua, iman kita bangkit karena kita mendengar suara Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Lalu yang keempat, kita menjara atau diberkati dengan berlimpah-limpah. Karena itu ada janji Tuhan. Kalau kau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Halo, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Oke, itu yang pertama ya. Masih pertama ya. Lalu yang kedua, jadi tadi pada hari kesusahanku, kembali ke Mazmur 77 ayat 2 ya. Itu tadi pada hari kesusahanku aku mencari apa? Tuhan. Lalu apa? Coba keluarkan Mazmur 77 ayat 2. Ya. Ini Mazmur 77 ayat 2. Nah, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan tadi, oke? Yang kedua, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi apa? Lesu. Kata malam-malam itu bicara soal sepi, sendirian, nggak ada yang menemani. Malam-malam itu kehidupan yang gelap. Kita ini kadang kita ini berada di situasi itu. Kesesakan itu selalu berbicara tentang sebuah kegelapan dalam hidup kita. Sesuatu yang gelap yang kita alami. Yang mungkin kita ini merasa sendirian, merasa nggak ada yang menolong. Tapi Alkitab berkata, ya pada malam-malam tanganku itu terulur dan tidak menjadi lesu. Artinya ketika tangan itu terulur, tidak menjadi lesu, itu artinya begini, Anda terus menerus. Saudara, dengan Tuhan, hidup Anda mau giat dengan Tuhan, perlu yang namanya ngotot, katakan ngotot. Dengan Tuhan itu perlu bertalu-talu. Dengan Tuhan itu perlu yang namanya tidak gampang menyerah. Ngotot itu di situ. Satu hari di dalam kisah Alkitab ada seorang yang namanya Bartimius. Ya, kita buka dulu. Yuk, Markus 10 ayat 46. Coba baca. Markus 10 ayat 46. Ya, saya sudah ketemu, katakan amin. Markus 10 ayat 46. Oke, saya bacakan buat saudara ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Jadi hari itu Anda ingat ya, Yesus di dalam pelayanannya itu selalu banyak orang yang berbondong-bondong. Berbondong-bondong ikut dia. Motivasi mereka macam-macam. Ya, mereka ini cuma mengikut Tuhan karena baru saja mereka mengalami yang namanya mujizat. Apa itu? Makan roti. Jadi mereka mengikut Tuhan motivasinya macam-macam. Ada yang kepingin berkat Tuhan, ada yang bikin cuma mujizat. Ya nggak salah. Tapi mereka berhenti di situ kerinduannya. Tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Sang Mesias. Nah, di tengah-tengah jalan, waktu Yesus keluar dari Yeriko, berbondong-bondong orang banyak mengikuti ya. Yesus jalan terus tuh, jalan terus. Karena Yesus tahu hati mereka.
Yesus tahu motivasi mereka mengikut Tuhan. Mereka sebenarnya nggak mencintai Tuhan. Mereka cuma mau mujizat doang. Makanya Yesus jalan terus tuh. Nah di tengah-tengah jalan itu ketemu seorang buta. Pengemis buta yang namanya Bartimius. Mungkin dia mendengar karena orang buta nggak bisa melihat. Dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di sini. Yesus itu sang pembuat mujizat. Nah begitu Yesus lewat di tengah rame-rame. Pasti Yesus didekatin nggak tahu di mana nih. Karena dia nggak bisa melihat. Deketin lalu dia berteriak. Teriakannya apa? Coba. Ya ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru apa? Halo, seru apa? Yesus anak Daud apa? Kasihanilah aku. Waktu dia mendengar ini mesti ini rame-rame. Ini pasti Yesus ada di sekitar sini. Lalu dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia teriak lagi, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia nggak tahu Yesus mendengar apa tapi dia berteriak terus, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Nah coba lihat waktu Bartimius itu berteriak ada dua reaksi. Reaksi pertama coba lihat ayat 48. Reaksi pertama, banyak orang apa saudara? Halo, banyak orang apa? Banyak orang menegurnya supaya ia apa? Diam. Banyak orang menegurnya supaya diam. Diam, jangan rame-rame. Menurut saudara yang rame satu orang ini apa orang banyak? Halo, menurut Anda yang rame satu orang ini apa orang banyak? Orang banyak, tapi kenapa kok dia disuruh diam? Cuman orang butanya yang suruh diam. Saudara, orang banyak itu menyuruh diam bukan karena lebih ramai, bukan. Tapi karena kalimat yang diucapkan oleh Bartimius itu adalah kalimat haram. Bartimius berteriak gini, Yesus. Lalu apa? Anak Daud. Itu bicara soal nubuatan Yesaya bahwa akan lahir seorang Mesias dari keturunan Daud namanya Yesus. Sebenarnya itu adalah Bartimius di tengah-tengah persoalannya dia tetap percaya bahwa dia ini bukan sang penyembuh saja. Dia ini Mesias, dia ini penolong, dia ini juru selamat. Itu mentalitas Bartimius. Makanya dia berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Padahal orang-orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus adalah Mesias. Makanya Yesus tahu nih orang banyak ngikuti dia cuma pingin mujizat doang. Tapi untuk mengakui Yesus sebagai sang juru selamat, sang Mesias, mereka menolaknya. Makanya Yesus dia jalan terus karena Yesus tahu orang banyak ini cuma mau ngambil keuntungan aja. Yesus tahu itu. Dia jalan terus. Nah di tengah jalan itu ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang buta dan kalimat itu benar. Yesus anak Daud. Ada sebuah pengakuan dulu engkau juru selamat. Engkau Allahku, ada sebuah worship. Ada sebuah pengakuan dulu. Bahwa engkau lah juru selamatku. Baru setelah itu kasihanilah aku Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan engkau sang juru selamat. Makanya dia disuruh diam. Diam. Tuapuk mulutnya. Wah diam. Dikerobok. Apa tuh? Kerawuk. Di mulutnya diam. Gak usah ngomong. Itu kalimat haram. Gak boleh. Tapi apa coba lihat. Mentalitas dari orang buta itu apa? Coba lihat. Ya ayat 48 ya. Banyak orang menegurnya supaya ia apa? Diam. Lalu apa? Namun apa saudara? Namun apa? Semakin keras ia berseru. Anak Daud kasihanilah aku. Ini mentalitas ngotot itu di sini. Kalau Anda percaya kepada Tuhan. Sekelilingmu, persoalanmu itu selalu menghambat Anda. Lihat tuh, kamu diizinkan mengalami persoalan. Lihat Tuhan tidak tolong kamu. Itu menghambatmu. Tapi Anda punya keputusan, enggak. Aku percaya Tuhan itu terbaik. Itu ngotot Anda itu di situ. Anda tidak mau ditipu dengan persoalan. Iblis berusaha menipu Anda dengan persoalan. Tapi Anda tetap berkata, Tuhan itu baik. Tidak ada boleh keluhan sedikit pun keluar dari mulutku. Sebab Tuhan itu baik. Halo amin. Halo amin. Itu sikap ngototnya itu di situ. Orang buta ini diam, ditapuk mulutnya, dikerawuk mulutnya, diam, kamu dijendul kepalanya. Tendang mungkin, diam. Gak boleh ngomong itu haram kalimat itu. Dia tetap berseru, Yesus anak Daud,
kasihanilah aku. Pok, dikaplok. Muerah gitu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus berteriak. Maka disitulah reaksi kedua terjadi. Reaksi kedua apa? Coba reaksi kedua apa? Ayat 49. Reaksi kedua apa? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Yesus apa? Berhenti. Sampai di sini dulu. Lalu Yesus berhenti. Anda bisa bayangkan ya, tadi mungkin waktu orang berbondong-bondong ikut, oh Yesus ditarik, tolong dong, doakin saya dong, doakin tolong dong, rumah saya kurangan roti ini, ayo tolong. Yesus tahu orang banyak itu cuma ingin memanfaatkan Tuhan. Makanya dia jalan terus. Padahal orang banyak mungkin tarik-tarik dia bilang enggak, thank you ya, terima kasih ya. Jalan terus. Tapi di tengah-tengah itu, padahal tidak menyentuh. Orang buta ini tidak menyentuh, orang buta ini berteriak. Di tengah-tengah mungkin ketika itu dia dipukuli dan waktu Yesus melihat dari mana teriakan itu. Di tengah-tengah bangsa yang menolak Tuhan. Tiba-tiba dia mendengar sebuah teriakan yang benar. Yesus menoleh dan melihat pada waktu dia melihat itu Bartimeus lagi tampari orang buang. Tapi dia terus berseru karena lihat kan. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tiba-tiba Yesus berhenti. Saya mau beritahu buat Anda. Untuk iman yang ngotot. Tuhan itu akan memperhatikan hidup Anda. Dia akan berhenti lalu lihat. Wow, ada air mata yang dicurahkan di kamarmu, di gereja. Ada air mata yang dicurahkan Tuhan. Memang persoalanku banyak. Tapi aku tidak mau meninggalkan Tuhan. Engkau tetap baik Tuhan. Aku memujimu, I worship, aku menyembahmu. Penyembahanku harus berkata sekalipun aku ngalami kebangkrutan. Sekalipun aku ngalami gini, sekalipun aku tetap mau menyembah Tuhan. Wow, itu yang membuat Tuhan Yesus berhenti. Lalu menoleh kepada siapa yang berteriak. Waktu dia lihat Bartimeus lagi tampar. Buak. Lalu apa? Terus panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yesus berkata, panggil orang itu, bawa sini. Lalu murid-muridnya bilang, kamu dipanggil Yesus tuh. Dipanggil Yesus. Coba reaksi pertama coba. Apa yang dibuat oleh Bartimeus. Ayat 50, ayat 50 ya. Lalu apa? Ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan apa? Yesus. Lalu ketika orang murid bilang, kamu dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan Yesus. Iya kak, iya. Ayo, kuatkan imanmu. Dia berdiri lalu dia tanggalkan jubahnya. Apa hubungannya coba? Dia dipanggil Tuhan lalu dia menanggalkan jubahnya. Apa hubungannya jubah sama dia? Waktu dia harus ditanggalkan. Kenapa? Kok harus menanggalkan jubah? Ternyata jubah itu bagi orang buta itu penting. Karena sebenarnya di dalam jubahnya ditulisi. Makanya di ayat ini dikatakan begini. Coba lihat kembali ke ayat 46 ya. 46 coba. Ayatnya begini. Ya, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimeus. Ternyata Bartimeus itu artinya anak Timius. Bar Yudi itu artinya anaknya Yudi. Bar Julfri itu berarti anaknya Julfri. Kecuali barongsai, saya nggak tahu juga. Barongsai, ya, atau baratus, habis mandi. Itu, tapi bar itu rupanya di dalam jubahnya orang Bartimeus ini ditulisi Bartimeus, berarti anak Timius. Anda tahu ya pelayanan Yesus itu sebenarnya di sekitar Danau Galilea kan. Jadi antara desa ke desa itu tahu. Kalau orang buta ini kesasar, aku nggak tahu tolong rumahku di mana, aku nggak tahu alamatnya di mana. Orang itu gampang tinggal lihat jubahnya aja. Oh Bartimeus, ini anak Timius sana loh, rumahnya pojokan sana loh. Cat kuning, gentengnya warna biru sana loh. Tahu. Sehingga selama ini orang buta itu mengandalkan jubahnya. Nah waktu Bartimeus dipanggil oleh Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Artinya Bartimeus tahu nih, belum melihat. Tapi Bartimeus berkata, setelah ini aku gak perlu jubah ini. Kenapa? Mataku sudah melihat. Halo amin. Anda ngerti gak? Amin.
Bartimeus menanggal jubahnya itu karena dia tahu bahwa sebentar lagi aku akan mengalami mujizat. Mataku telah melihat dan aku tidak perlu jubah ini lagi. Sekalipun belum melihat, tapi yang kena daripada iman yang ngotot itu adalah imanmu. Tuhan berbicara kepadamu sehingga Anda bisa mengangkat tanganmu dan berkata, gimana tuh lagunya? Walaupun gunung-gunung tak berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Amin saudara. Tuhan, imannya Bartimeus kena. Dia tanggalkan jubahnya. Dia datang kepada Tuhan. Dia tahu sebentar lagi matanya akan melihat. Dan betul Yesus melakukan mujizat. Apa yang kamu minta? Rabuni, biar mataku ini melihat. Dan akhirnya mata orang ini melihat. Amin. Berangkat dari mana? Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ngototnya ini loh. Aku di tengah-tengah malam aku mengangkat tanganku dan tidak pernah lesu. Aku tidak pernah bosan. Aku bertalu-talu terus mencari Tuhan. Sebab di dalamnya ada pertolongan. Di dalamnya ada mujizat. Aku tidak akan berpaling kepada yang lain. Aku mau tetap bersama dengan Tuhan. Dan orang ini melihat mujizat terjadi buat hidupnya. Amin. Hari ini Anda mengalami kesusahan. Ayo kita memutuskan untuk mencari Tuhan. Saya percaya di situ Tuhan akan menolong hidup kita. Amin saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama.